Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binastain ala umurnya watin wassalatu wassalamu rasulullah anbiya mursalin wa ala washabihi ajmain assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyani qolati ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, saya kan naik Grab nih sekarang ini dari Halim. Tadi cerita dia. Nah, ini orangnya kooperatif supirnya itu. Nunjukin ininya dulu apa tuh tiket segala macam-macam. Pak bayar 15.000 Pak katanya. Potongan. Oh, jadi di luar biaya itu ada potongan 15.000 karena iuran ya. Supirnya ternyata kena 20.000 lebih besar lagi. Sudah itu tiap bulan dapat bayar berapa? 500.000 ya. 500.000. Ternyata luar biasa ininya gitu, bebannya gitu. Dulu kalau sebelum ini, dulu saya kalau ke Cibubur itu cuman paling di bawah 100, 80, 90, sekarang 128, berarti hampir 150 ribuan semuanya total. Belum tol ya, segala macam iya. Jadi seperti itu. Nah ternyata sob, ini itu drivernya itu tiba-tiba nyapa nih, kayaknya saya kenal bapak nih katanya. Ada apa nih? Siapa tuh? Sampai tahu nama saya coba. Ternyata dia pernah lihat YouTube, saya pernah lihat YouTube Pak ya. Ya betul ya? Iya benar Pak. Hah? Benar, sudah pernah lihat YouTube gara-gara apa? Gara-gara ya namanya kita dalam masalah finance atau apa gitu kan. Pinjol apa bang apa-apa? Kartu kredit. Kartu kredit. Itu lebih mudah gitu. Tapi alhamdulillah udah selesai ya. Alhamdulillah. Jadi nah dia sampai nanya gitu. Dan dia tahu nama saya Ridwan gitu. Aduh Pak Ridwan ya. Subhanallah. Dia tadi nanya sob. Saya kan bilang ke mereka, ke dia semua, kalau kita kerjanya, kalau terhidup itu, kalau dia gak usah mikir yang berat. Kalau mikir yang berat, Allah tuh udah, ya gini loh, biarkan yang mikir-mikir berat, biar Allah aja gitu. Karena Allah tuh mampu mikir gitu. Jadi supaya tenang, enteng hidupnya, dibiarin aja gitu. Kalau saya seperti itu, kita yang jalani aja. Terus Pak, kalau berat gimana gitu? Saya tadi cerita ya, saya alhamdulillah sekarang ini insya Allah saya akan bantu orang, namanya seorang ibu ya di Denpasar ya. Itu saya nasihatin dia jangan sampai ninggalkan istri gitu pada saat punya anak segala macam-macam. Ini karena katanya kepincut orang lain, akhirnya ditinggalkan anak istrinya, anaknya 4 segala macam-macam, meninggalkan hutang, terus jaminannya rukonya atas nama istrinya gitu. Kan bingung istrinya mau jualan di situ ditinggal gitu. Tanpa ini hilang begitu saja gitu. Dan sekarang mau diceraikan katanya. Segala macam. Bayangkan sob, apa nggak rumit masalahnya? Yang ngutang suaminya, jaminannya atas nama istri, diceraikan gitu. Nah sekarang macet gitu dan posisinya gitu, bla 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 segala macam-macam. Apa nggak berat gitu? Perempuannya sekitar 40 tahunan umurnya gitu. Nah tapi bilang Pak, saya nasihatin dia kalau bisa jangan dah ini, kalau kita jalani aja hidup apa adanya gitu. Kalau memang tanggung jawabnya kita jalani. Pak kalau berat gimana? Nggak usah berat mikirnya. Kalau kita berat ini berarti kita merasa kita yang bisa gitu. Saya nasihatin dia. Sekarang dia lagi nyetir, saya tanya, usahanya karena Anda apa karena Allah, saya tanya, bisa nyetir ini. Dia bingung dulu, kan ada usaha saya juga, iya, tapi kalau kenikmatan mata dicabut sama Allah, tangan kaki dicabut gimana? Saya tanya, bisa nggak kerja? Nggak bisa, dulu dia mikir, betul nggak? Betul. Coba kenikmatan mata kamu dicabut segala macam, bisa nyetir kamu? Nggak usah jauh-jauh, tangan kesleo juga nggak bisa. Nggak bisa, tangan saya sekarang sakit sebelah kanan, saya repot gitu kasusnya. Jadi kayak sebelah jalan pun nggak lancar gitu, itu kenikmatan gitu. Jadi itu apa? Berarti apa? Atas izin Allah semua, jadi nggak ada usaha kita gitu. Kalau Anda tadi ngerasa tanggung jawab sebagai contoh sekarang nge-Grab sekarang ini, Anda pusing, capek segala macam-macam, nuntut istri macam-macam, nggak usah ngapain, jalani aja, nyupir, nikmati aja, liatin, oh ketemu, coba liatin. Kalau Anda bayangin ya, kalau Anda pengen hiburan, lihat jalan-jalan ke Cibubur, liatin jalan, liatin orang, liatin apa, kan mahal biaya. Ini kan Anda gratis, liatin alam, anggap aja ini melihat alam gitu. Menyaksikan alam, betul kan? Yang pasti orang mau ketemu Pak Ridwan susahnya setengah mati. Ya ini kan gampang, private lagi. Tadi saya kasih kuliah gitu. Kuliahnya itu tadi, kuliahnya simpel aja, hidup tuh nikmat gitu. Gak usah mikir, gak usah ngerasa capek gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau Anda masih muda ngerasa capek, karena ikhlasin aja. Nah itu balasannya tuh Pak, itu barokah balasannya. Jadi kalau Anda ikhlas semua, ridho gini loh. Kalau Anda mau jadi temannya iblis, Anda setiap saat ngeluh, panas segala, kurang penumpang segala, itu temannya iblis. Iblis senang kalau lihat makhluknya atau manusia sengsara gitu. Ngerti maksudnya? Kalau sengsara berarti tidak ada syukur, betul apa enggak? Iya benar. Tidak ada keridhaan dari Allah kan? Nah, sedangkan Allah suka orang yang bahagia, bersyukur. Mau susah, mau senang, syukuri aja. Mau capek, mau enggak, syukuri aja. Tugas Anda hanya jalanin, keluar pagi, pulang sore kayak burung gitu. Burung aja bisa makan, kenapa enggak Anda ini? Iya benar. Betul enggak? Benar. Ya itu, makanya sekarang nih, jadilah Anda sekarang gak usah mikir macam-macam lagi, jadilah orang bahagia sekarang ini. Ada kesempatan, udah punya anak belum katanya? Alhamdulillah 4. Alhamdulillah anaknya 4 gitu. Nikmati aja bermain dengan anak, ya Allah, ajarkan anak gimana. Karena tujuan kita nanti ke depan itu akhirat gitu. Terus dia tadi nanya, dahsyat lagi pertanyaannya.
Pak Ridwan, Cap, gimana masalah Uber katanya? Ini mantep ini. Sekarang ini saya lagi buatin APK-nya, masih jalan. Insya Allah jalan gitu. Kalau saya kalau Uber itu sukses itu bukan karena kemauan saya, Mas. Betul nggak? Aneh kan? Kalau kemauan saya tanya, uang saya berapa duit sih stoknya gitu. Kita pasti untuk tahun-tahun pertama jalan Grab ke Gojek, kalau nggak uang ratusan miliar mungkin nggak bisa, atau triliunan malah. Ngerti maksudnya? Semua perusahaan rugi gitu. Kok Uber bisa jalan terus? Ya udah biarin aja gitu. Jadi kalau saya mau sukses Uber itu bukan karena saya, karena Allah. Biarkan Allah yang ngasih sukses gitu. Kalau nggak sukses ya udah nggak apa-apa. Yang penting apa? Saya sekarang berusaha untuk niat baik. Niatnya apa? Saya tidak bakal berkurang pahala saya karena niat saya ingin bantu orang. Bayangin loh kalau Gojek, Grab bersatu segala macam-macam bla bla bla, terus dia ngelakukan tindakan-tindakan yang sepihak gitu loh. Contoh harga segala macam-macam bla bla. Sengsara nggak saya tanya? Supirnya sengsara, harganya gimana? Karena udah diatur semua, pasar tuh diatur mereka semua. Sapi perah semuanya. Sekarang nggak bisa gitu. Nah, kita berusaha untuk itu. Kalau Allah izinkan lewat saya, syukur. Kalau enggak, Anda yang terusin gitu. Ide ini seperti ini. Kan simpel gitu. Jadi bayangin ya, saya jalankan Uber Pay segala macam, rugi. Saya nggak bilang rugi. Itu saya liatin wakaf, perusahaan wakaf. Jadi perusahaannya wakaf loh perusahaannya, Mas. 90% sahamnya saya itu saya nyatakan untuk wakaf. Isi saya cuma 2,5% sama GM saya sahamnya gitu. Dan itu di notaris dibuatkan. Emang untuk wakaf. Tujuannya apa? Buatin bank wakaf saya rencananya gitu. Kok gede amat sih niatnya? Kayak cita-citanya kegedean tuh. Mungkin Anda nggak mampu. Bukan urusan saya mampu nggak mampu, kan tadi urusan yang mikir kan Allah, gitu ya. Yang sulit-sulit Allah kan, betul apa enggak? Ngapain kita susah? Saya tanya. Saya nggak tanya. Ngapain kita susah saya? Ngapain saya susah? Betul apa enggak? Benar. Hah? Bener. Kan urusan Allah semua, udah Allah yang jalanin, biarin aja gitu, yang nyiptain segala macam-macam. Kalau jalan ya syukur, kalau nggak jalan ya nggak apa-apa. Kalau jalan, mudah-mudahan tujuannya bukan pengen saya kaya, bukan. Tujuannya apa? Supaya saya pengen kaya dunia akhirat gitu. Jadi saya pengen masuk surga, Sob, karena dosa saya banyakan. Saya tuh manusia paling berdosa gitu. Banyak saya pikiran saya semua. Kalau Sob mungkin tahu pikiran saya, mungkin nggak makan dekat-dekat gitu. Jadi siapa gitu, kita jangan sok suci gitu. Kita masih manusia penuh dosa, manusia penuh kekurangan, biar jalan gitu. Dan saya minta bantuan dari Anda, doanya doang gitu. Nah, saya lagi buatin kepala cabang aplikasi, nanti dari kepala cabang tuh nembak langsung ke driver-drivernya. Jadi yang jadi manajer Anda semua. Namanya Uber, usaha bersama berkah gitu. Saya nggak ada target, Sob. Dan saya tidak bakal nyerah sampai kapanpun gitu. Meskipun saya udah babak belur. Saya capek, sakit babak belur. Enggak. Kenapa? Pasrah sama Allah. Toh saya masih bisa kasih makan, betul apa enggak? Saya tanya Anda, lihat. Saya kelihatan capek nggak saya tanya? Kelihatan susah nggak saya tanya? Pokoknya enjoy aja, nikmat. Nah, ketika saya kesini pun saya sama. Besok saya adakan kopdar gitu. Adakan kopdar di rumah saya di Cilengsi gitu. Mau sholat lah, kalau sampai mau datang monggo gitu. Ngerti maksudnya? Dan Cap gini, enggak, saya sorry ya, saya tidak, nanti ada biaya 50.000 untuk snack dan untuk admin gitu. Bukan untuk saya, ngapain untuk saya? Ngerti maksudnya? Saya udah cukup, Sob. Bro, udah cukup. Jadi saya tiket saya yang bayar sendiri, semua bayar sendiri gitu. Kenapa? Karena seperti itu. Saya ingin mempermudah aja bagaimana caranya lepas dari riba, baik hutang pinjol, hutang kartu kredit, hutang leasing, hutang bank dan yang lainnya gitu. Dan saya memang dadakan. Kalau Anda mau ketemu, syukur ketemu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Saya nggak ada target gitu. Saya 1 orang, 2 orang pun saya jalankan gitu. Saya seperti itu gitu. Jadi, nah karena nggak ada target tadi, saya tanya ringan nggak saya tanya. Saya nggak mau nggak Anda menghargai saya biasa aja. Anda menghargai saya, syukur nggak menghargai nggak apa-apa gitu. Anda bersyukur ketemu saya, syukur gak ya nggak apa-apa gitu. Balasannya Pak, minta keikhlasan pada Allah. Kerjanya ikhlas ya. Belajar itu. Jadi kalau kerja ikhlas, insya Allah gak ada ruginya. Demikian deh saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kita doakan ya, Pak, siapa namanya? Saya Danang. Danang bin Sutrisno. Kita doakan Mas Danang ini mudah-mudahan jadi pengusaha sukses. Amin, ya Allah. Kedepannya jadi kalau ekonominya kuat kan dia bisa bantu banyak orang gitu. Amin, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Berilah kelancaran pada Mas Danang ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus najisita sahla. Mudahkanlah segala urusannya, karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah. Allahumma fini bihalikan haramik wa dini fadlika aman siwak ya Allah. Anugerahkan rezeki yang halal untuk dia ya Allah, sehingga terhindar dari yang haram ya Allah, dan jadikan dia hanya tergantung padamu ya Allah. Amin. Ya Rabbi, yang sulit mudah-mudahan dimudahkan, bukan hanya bagi Mas Danang, tapi bagi orang yang nonton video ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.